Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar? Baik ya. Semoga tetap sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ardiansyah, biasa dipanggil Pardian, guru SMA N1 Pandaan. Selamat datang di podcast Semanda. Podcast Semanda. Baik, kali ini saya akan menjelaskan materi hukum Faraday 1 dan hukum Faraday 2 pada materi elektrolisis. Dalam kehidupan sehari-hari, kita mengenal yang namanya proses penyepuhan. Jadi proses penyepuhan itu adalah cara melapisi perhiasan dengan logam yang mulia seperti emas. Jadi kalau saya punya, misalkan di sini ada perhiasan, mau saya lapisi dengan lapisan emas, maka konsep yang kita harus pelajari itu adalah konsep hukum Faraday 1 dan hukum Faraday 2. Nah, bagaimanakah nanti konsep itu? Saksikan di pemaparan materi saya berikut ini. Hukum 1 Faraday menyatakan jumlah zat yang dihasilkan di elektrode atau katode pada peristiwa elektrolisis ini sebanding dengan jumlah muatan listrik yang dialirkan selama elektrolisis berlangsung. Jadi M sama dengan AR per N dikali IT per 96500, di mana IT per 96500 ini adalah F atau Faraday, sedangkan AR per N ini adalah berat ekivalen, di mana jumlah listrik dalam Faraday itu disamakan dengan F. E adalah berat ekivalen, M massa zat yang diendapkan, I arus dalam ampere, AR adalah massa atom relatif, N adalah jumlah elektron yang terlibat dalam reaksi, T waktu dalam sekon. Kita ambil contoh. Berapa gram perak AR-nya 108 yang terbentuk di katode jika arus listrik 10 ampere dialirkan melalui larutan AgNO3 selama 2 jam. Itu artinya elektrolisis AgNO3. Nanti kita hitung berapakah massa logam Ag yang diendapkan. Diketahui AR 108 kuat arusnya 10 ampere, T-nya kita konversi ke sekon jadi 7200. Kita pakai cara pertama dulu, mencari Faraday, bahwasanya F itu adalah IT per 96500. Kalau kita selesaikan persamaannya, Faraday-nya adalah 0,75 mol elektron. 0,75 mol elektron ini sebenarnya setara dengan jumlah elektron yang terlibat. Artinya kalau elektron terlibat 1, maka 1 elektron ini setara dengan 0,75 mol elektron. Nah, sekarang yang ditanya berapakah massa Ag-nya. Pakai perbandingan, mol Ag itu adalah mol elektron dibagi elektron dikali koefisien dari Ag. Mol elektronnya adalah 0,75 mol elektron dibagi elektronnya di sini 1 dikali koefisiennya Ag di sini 1, ketemu 0,75 mol. Itu artinya 1 mol elektron setara dengan 1 mol, sehingga mol Ag sebanyak 0,75 mol, massanya bisa dicari dari dikalikan mol dengan AR, sehingga ketemu 81 gram. Ini cara pertama. Cara kedua, kita bisa menggunakan hukum Faraday, tinggal memasukkan variabel-variabelnya, di mana M sama dengan AR per N dikali IT per 96500, AR-nya tadi 108, jumlah elektron yang terlibat tadi 1, karena Ag plus 1 elektron, arusnya 10 ampere, waktunya 7200 dibagi 96500. Hasil akhirnya nanti juga akan sama, yaitu sebesar 81 gram. Hukum kedua Faraday menyatakan bahwa massa ekivalen suatu ion logam itu merupakan perbandingan massa atom relatif dengan muatan ionnya atau berat ekivalennya. Contoh, jika terdapat
dua sel elektrolisis, ya, ada dua sel elektrolisis diberikan dengan arus yang sama. Jadi ini contohnya ada dua sel elektrolisis dengan arus yang sama, jadi keduanya memiliki arus yang sama, maka berlaku persamaan M1 per E1 sama dengan M2 per E2, di mana M1 ini adalah massa dari logam pertama yang diendapkan di sini beratnya, kemudian M2 ini adalah massa logam yang kedua yang diendapkan di sini. E1 adalah berat ekuivalen, di mana berat ekuivalen itu adalah AR massa logam yang akan diendapkan, N adalah jumlah elektron yang terlibat, sehingga E1 itu adalah berat ekuivalen pada logam pertama, E2 berat ekuivalen pada logam yang kedua. Kita ambil contoh soal. Sejumlah arus listrik yang sama dialirkan melalui larutan AgNO3 dan CuSO4. Artinya nanti ada dua elektrolisis, yang pertama larutan AgNO3, kemudian ada CuSO4. Jika tembaga yang mengendap adalah 6,35 gram, berapa gram endapan perak yang terbentuk jika ArCu-nya 63,5, Ag-nya 108. Jadi yang diketahui nanti ada dua sel elektrolisis, ini satu, ini elektrolisis dari AgNO3, sedangkan di sini elektrolisis dari larutan CuSO4. Nah, ada dua, diberikan arus yang sama. Cu yang mengendap di sini di katode itu adalah 6,35 gram. Jika arus yang sama diberikan, maka nanti di sini Ag yang mengendap berapa, itu nanti yang kita cari. Di katode elektrolisis AgNO3 terjadi reduksi Ag plus menjadi Ag. Ini yang nanti akan menempel di katode sini. Sedangkan di elektrolisis larutan CuSO4 nanti reduksinya adalah Cu2 plus Cu yang mengendap di sini, di mana Cu tadi yang mengendap itu sebesar 6,35 gram. Baik, kita cari dulu berat ekuivalen dari Ag. Ag 108 dibagi dengan jumlah elektron terlibat. Jadi elektron terlibat di sini 1, AR-nya 108, ketemu 108. Sedangkan ECU adalah ArCu 63,5, elektron yang terlibat di sini 2, maka di sini 2, sehingga ECU berat ekuivalen Cu adalah 31,75 dengan massa Cu yang diendapkan 0,35 gram. Jadi kita bisa melihat berapakah Ag yang akan terbentuk di sini. Dengan persamaan hukum 2 Faraday, Ag per Eag sama dengan Mcu per ECU Mag per 108 ini. Kemudian 6,35 gram Cu yang diendapkan tadi dibagi dengan 31,75 berat ekuivalen dari Cu, sehingga massa Ag akan didapat dengan persamaan penyelesaian persamaan ini akan didapat 21,6 gram. Artinya nanti Ag yang mengendap di sini itu sebesar 21,6 gram. Oke, gimana tadi hasil pemaparan saya tentang materi elektrolisis? Nah, sekarang biar kalian paham, saya ingin tahu kalian paham dari mana. Nanti akan saya berikan soal dan nanti bisa kalian jawab di kolom komentar berikut. Nah, soalnya adalah jika elektrolisis yang terjadi adalah elektrolisis larutan AgNO3 dengan waktu 1 jam dan arus sebesar 5 ampere, kira-kira nanti yang mengendap di katode sebanyak berapa gram? Jadi nanti jangan lupa tulis jawaban kalian di kolom komentar berikut. Terima kasih, sampai ketemu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orkes Semanda.